Pencipta kita yang memberi hidup, itulah namanya Allah. Bagaimana kita bisa mengenal yang memberi hidup itu? Marilah kita duduk bersama dan mencoba mencari supaya kita dapat mengenal siapakah yang memberikan hidup kita ini. Kami datang menyembah kepadamu yang memberi kami hidup. Karena yang memberi hidup itulah Allah. Mampukan kami untuk mengenalnya. Mampukan kami percaya bahwa inilah Allah yang memberi kami hidup itu. Kepadamulah kami bersyukur yang memberi hidup kami. Itulah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saya ambil dari Lukas pasal 7, yaitu ayatnya ke-11. Di situ dikatakan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus membangkitkan anak muda di Nain, atau yang sangat sederhana, Yesus memberi hidup kepada pemuda ini. Yesus memberi hidup. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya, berbondong-bondong dengan dia. Setelah ia dekat dan pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar dengan dia. Setelah anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Apa yang Anda dapat katakan dalam cerita? Satu kata yang tidak bisa kita lupa ialah, itulah yang dikatakan ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar dari anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Ada orang mati diusung. Saya bacakan sekali lagi kitab Kejadian pasal 2. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah Tuhan Allah yang memberi hidup kepada manusia itu. Benar atau tidak? Maka hati kita berkata, benar. Sama seperti lampu
pasti akan memberikan terang. Kalau ada gelap, hidupkan lampu, maka menjadi teranglah ruangan itu. Maka kita katakan lampu inilah yang membuat terang ruangan ini. Jadi kalau kita katakan dia Tuhan Allah, tapi dia tidak bisa memberikan kehidupan kepada manusia, maka dia bukanlah Tuhan Allahku yang memberi aku hidup. Maka dalam cerita ini ada orang mati diusung keluar anak laki-laki. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Biasanya orang mati, banyak orang yang susah dan menangis karena sudah tidak ada lagi harapan. Sambil menghampiri usungan itu, ia menentuknya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Barulah kita, kalaulah seandainya kita di situ, ada pemuda mati, dan ada seorang yang hadir di situ namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan dia berani berkata kepada pemuda yang mati itu, hai pemuda, bangkitlah. Apa yang terjadi? Maka semua mata akan melihat. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Menurut Anda, siapakah Yesus dalam cerita ini? Mungkin Anda akan katakan, inilah yang memberi hidup kepada pemuda yang mati ini. Inilah yang memberi hidup kepada pemuda yang sudah mati, yang sudah dibawa masuk ke dalam kuburan sebelum dikuburkan. Untunglah dia berjumpa dengan Allah yang memberikan hidup kepadanya. Oke, mari kita lanjutkan supaya jangan terlalu lama. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Paling ditakutkan rupanya kalau mayat bisa hidup kembali. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Saya ulangi kata ini, kita perlu. Bagaimana kesaksian orang muda tadi, dan bagaimana kesaksian tetangga yang hadir dalam mengangkat mayat ini. Siapa yang menyaksikan kejadian ini? Apa keluar di dalam hati mereka? Keluar di dalam hati mereka, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Orang banyak mengatakan Yesus ini sebagai nabi yang besar karena dia berbicara dan apa yang dikatakannya itu terjadi. Hei orang muda, hiduplah. Hei orang muda, bangkitlah. Firman Tuhan didengarnya dan Allah telah melawat umatnya. Ada dua pengenalan, ada dua keluar pengakuan mereka. Yang keluar dalam pengakuan mereka adalah Allah. Allah telah melawat umatnya. Yesus memberi hidup kepada pemuda itu
Tetapi orang banyak mengatakan Allah telah melawat umatnya. Karena kita sudah tahu di dalam Injil Yohanes, di dalam dia ada hidup. Jadi bisa diberikannya hidup itu kepada orang yang mati. Abu tanah tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup kalau tidak diberi nafas. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Sekarang sudah mulai hati kita mulai berkata, kalau begitu, Yesus yang pernah kudengar. Mungkin Anda juga belum pernah mendengar Yesus itu bisa membuat orang mati hidup. Mungkin ini pertama Anda dengar yang menghidupkan orang mati, namanya Yesus Kristus. Di dalam dia ada hidup. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Siapakah yang datang melawat umatnya ini? Mungkin Anda akan katakan tidak bisa salah bahwa yang melawat umatnya ini adalah Yesus. Jadi mereka mengatakan Yesus ini adalah nabi besar. Yesus ini adalah Allah yang memberi hidup kepada manusia. Kalau Anda pertama kali mendengar yang memberikan kita hidup itu Yesus, mungkin Anda sulit menjadi percaya. Pada mula pertama saya mendengar Yesus, hatiku tidak telah tertarik. Karena aku hidup di dalam penyembahan berhala-berhala, dewa-dewa yang kurasa lebih berkuasa daripada Yesus. Jadi waktu ku dengar nama Yesus mereka ceritakan, hatiku belum tertarik. Tetapi sesudah 2-3 bulan nama itu mulai berbicara lagi. Dan sampai akhirnya aku tahu bahwa dialah yang memberi hidup kepadaku, yang sudah lama kali ku cari. Siapakah yang memberi aku hidup di bumi ini? Kenapa aku bisa hidup ke dunia ini? Siapakah yang memberi aku hidup? Dan tetapi akhirnya aku tahu bahwa Yesus itulah yang memberi hidup kepadaku. Dan aku mengundang dia. Yang tadi tidak ku kenal, sekarang itulah rupanya yang menentukan hidupku di bumi ini. Maka saudara juga bisa sama dengan pengalaman saya. Kalau kita dengar hari ini pemuda Nain yang mati diberi hidup kembali oleh Yesus, dan orang-orang yang hadir di dalam penguburan itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah nabi yang besar, tetapi di atasnya karena nabi tidak memberikan hidup kepada manusia, nabi hanya berfirman, berkata-kata, menasehati apa yang diberikan Allah disampaikannya kepada manusia. Tetapi nabi yang satu ini namanya Yesus Kristus. Orang lain berkata, Allah telah melawat umatnya. Maka kalau kita tanya orang itu, Allah yang memberi hidup kepada pemuda Nain ini sudah melawat, sudah datang di tengah-tengah kita. Kalau dulu manusia dari debu tanah dibuat dan Tuhan Allah menghembuskan, barulah abu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Di dalam cerita ini, mayat yang sudah tinggal mau dikuburkan diberi hidup oleh Yesus Kristus. Dari perbuatan yang Yesus lakukan ini, orang-orang di situ menyadari, mengakui Allah telah melawat umatnya.
Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Di dalam doa kita berharap supaya kita bisa mengenal yang memberi hidup kepada kita ini. Maka dalam cerita ini Allah yang Maha Kuasa. Apa artinya Allah Maha Kuasa? Bagi saya Allah yang Maha Kuasa artinya tidak terbatasnya Allah itu, apapun bisa dibuatnya. Allah yang Maha Kuasa itu kalau dia hadir di tengah-tengah umatnya juga tidak ada permasalahan, karena dia namanya Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kuasa tidak ada masalah yang sama dia, mayat pun bisa dipanggilnya dan hidup kembali. Makanya kita akan mengakui yang memberi aku hidup, maka itulah namanya Allah. Maka itulah namanya pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia adalah sumber hidup itu. Kalau ada manusia yang tidak ada lagi hidupnya, bisa diberikan Yesus kepadanya, maka inilah Allah itu. Saya tidak mau menguraikan terlalu jauh, tapi saya rindu membacanya kembali. Lukas pasal 7 ayat 11. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke seluruh kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 11. Supaya kita tahu ini bukan terjadi tersembunyi. Banyak yang menjadi saksi. Satu kota Nain menjadi saksi bahwa Allah telah melawat umatnya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Sekarang orang yang bersangkutan dijelaskan ibunya seorang janda. Anak muda ini sudah mati dan mau dibawa untuk dikuburkan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, saya ulangi, saya baca 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini tabiat Allah, memang berbelas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Permulaan mujizat terjadi. Yesus menghibur pemuda Nain yang sudah meninggal ini. Yesus menghibur janda itu. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Maka sekarang Allah, Tuhan Allah yang berfirman sama, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Tadi ibunya sudah menyerahkan kepada orang yang membawa mayat ini ke kuburan. Sekarang Yesus menyerahkan pemuda Nain ini kembali kepada ibunya, supaya ibunya mungkin bisa melihat, supaya dia jangan menangis lagi, bahwa anaknya ini memang betul hidup.
semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Kehadiran Yesus, mereka mengungkapkan, muncul di tengah-tengah kita. Firman menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, dan kami telah melihat kemuliaannya, di mana Dia berkuasa memberi hidup kepada orang mati. Dan Allah telah melawat umatnya. Allah telah datang untuk memberi hidup kepada orang yang mati ini. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Manusia dibuat dari debu tanah dan dihembuskan napas kehidupan kepadanya, dan barulah dia menjadi makhluk yang hidup. Mayat orang mati sudah diangkat, dibawa mau ke kuburan. Waktu Yesus datang, Dia memberi hidup kembali. Izinkanlah Tuhan Allah berbicara kepada kita masing-masing. Izinkanlah Tuhan Allah yang berbicara kepada kita, bahwa inilah Allah yang memberi hidup kepada saudara dan kepada saya. Namanya Yesus Kristus sudah melawat umatnya. Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Bolehkah kita mengaku dalam diri kita, kalau selama ini aku tidak tahu siapa yang memberi aku hidup di bumi ini, tetapi dengan firman Allah ini aku bisa diyakinkan, maka Tuhan Allah yang kumaksudkan, yang memberi aku hidup itu telah datang ke dunia sehingga aku bisa mengenalnya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang memberi hidup kepada pemuda Nain yang sudah mati ini. Dia menyatakan kemuliaannya sehingga aku bisa percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Dalam hal inilah permulaan kami mendengar Allah yang memberikan hidup itu kepada kami. Namanya Yesus. Yang firman dahulu sekarang sudah kelihatan dan ada di tengah-tengah kami. Buatlah kami mengakui dan menerimanya seperti orang Nain. Orang Nain mengaku seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Waktu Yesus membangkitkan pemuda Nain ini, mereka mengakui bahwa Yesus itu telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya, di mana Yesus yang datang. Berkati hati kami untuk dapat menangkap bahwa Yesuslah yang memberikan kepada hidup kepada kami. Maka Engkaulah Allah yang memberikan kami napas hidup di bumi ini. Kepadamulah puji-pujian kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.